warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Arti Makeup. Di video ini sesuai judulnya aku pengen memversuskan facial wash dari Scarlett yang brightening sama yang acne. Dan aku pastinya udah pakai kedua produknya, jadi aku bisa membetalkan kayak gimana rasanya dan gimana reviewnya. Kalau misalkan yang brightening itu aku udah 4 atau 5 botol, tapi kalau misalkan yang ini tuh baru pertama ini aku pakai. Apakah perbedaannya tuh bakal kentara banget? Terus kalau misalkan sesuai dengan tipe kulit kalian pada saat ini, kira-kira bakal cocok yang mana? Kalian bisa tonton video ini. So untuk yang penasaran, tonton terus videonya. Nah, di sini aku bakal liatin dimulai dari packagingnya, terus dari teksturnya, dari claimnya, kemudian dari hero ingredientsnya. Terus aku bakal bandingin kalau misalkan dari webnya Skin Charisma kayak gimana, kemudian review berdasarkan yang aku rasain kayak gimana, kayak gitu. Dan sekarang di sini aku mau mulai dari packagingnya dulu. Nah, di sini untuk packagingnya sendiri, untuk yang brightening dia packaging warna lebih ke warna pink gitu dengan volume 100 ml. Terus untuk yang acne dia packagingnya tuh lebih ke ungu, volumenya juga sama 100 ml dan pastinya dengan harga yang sama. Untuk yang brightening, untuk teksturnya dia gel yang bening dengan petal warna pink. Terus dia wanginya tuh kayak fresh manis floral. Tapi kalau misalnya untuk yang acne, dia teksturnya tuh gel juga dan dengan petal warna ungu gitu. Untuk wanginya dia lebih ke fresh dan lebih segar ke citrus. Nah, selanjutnya kalau misalnya berdasarkan klaimnya, untuk yang brightening itu klaimnya itu dapat membersihkan kulit dan pori-pori, dapat melembabkan dan mengelastisitaskan kulit, menenangkan, membantu mengatasi peradangan, dan kulit menjadi lebih fresh. Kemudian untuk yang acne, untuk klaimnya itu dapat membantu membersihkan wajah dari kotoran yang menyumbat pori-pori, melawan bakteri penyebab jerawat, mencerahkan noda bekas jerawat, melembabkan dan menenangkan jerawat. Nah, kemudian untuk hero ingredientsnya sendiri, untuk yang brightening dia tuh ada glutathione, vitamin E, petal, dan aloe vera. Nah, sedangkan untuk yang acne ini lumayan banyak. Yang pertama dia tuh ada seaweed extract, mugwort hydrosol, vitamin C, centella acetica, pomegranate extract, lemon water, jeju rosemary, tea tree extract, jeju aloe vera. Nah, sekarang aku bakal liatin berdasarkan web Skin Charisma. Biasanya aku tuh kalau misalkan cari informasi produk, suka masukin ingredients yang ada di produknya, terus aku cek di Skin Charisma dan hasilnya itu kayak gini. Nah, untuk yang brightening, dia tuh paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free, allergen free. Terus untuk kalian yang punya fungal acne juga dia aman. Dia tuh tidak memicu perkembangannya malassezia folliculitis. Terus dia juga minimal ingredients. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang acne, dia tuh paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free, allergen free, terus minimal ingredients juga. Nah, cuman dia tuh nggak aman atau kurang cocok untuk kalian yang punya fungal acne karena dia tuh dapat memicu perkembangannya malassezia folliculitis gitu karena dia ada PEG 40-nya. Terus ini kalau misalkan dari Skin Charisma katanya untuk brightening-nya itu dia ada glutathione dan untuk acne fighter-nya itu ada betaine salisilat. Terus kalau misalkan untuk yang acne, untuk brightening-nya itu dia ada vitamin C dan untuk acne fighter-nya dia ada salicylic acid. Nah, untuk yang brightening dia cocok untuk kulit kering, untuk yang kulit oily atau acne prone juga dia cocok. Terus untuk kulit yang sensitif juga dia aman. Jadi ini bisa semua jenis kulit yang bisa pakai produk ini. Terus kalau misalnya untuk yang acne, dia tuh untuk dry skin bagus, untuk oily atau acne prone juga bagus. Cuman dia tuh kurang cocok untuk yang punya kulit sensitif karena dia tuh ada salicylic acid sama citrus lemon gitu. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi, ini kan memang produk acne gitu kan, pastinya ada salicylic acid terus dibantu juga sama citrus lemon gitu. Dan kalau misalkan pencuci muka sih biasanya nggak terlalu apa ya, karena dia pemakaiannya pun cuma beberapa menit, paling lama juga kayak 2 menitan gitu pakainya. Jadi mungkin nggak akan terlalu berpengaruh. Tapi kalau misalkan kalian yang kulitnya sensitif banget sih ya mungkin bisa dipertimbangkan kayak gitu. Kalau misalkan dibandingin lebih gentle yang mana, ya kurang lebih gentle yang brightening kayak gitu. Nah, selama aku pakai facial wash ini untuk yang brightening, aku nggak ada efek yang negatif di produk ini, makanya aku juga bisa sampai repurchase sampai 4 atau 5 kali, aku lupa. Pokoknya dia kayak enteng, nggak ada efek ketarik-tarik gitu. Terus melembabkan juga. Terus dia tuh bukan tipe facial wash yang finishnya tuh keset, tapi bukan finish yang licin juga gitu. Jadi kayak menurut aku ini normal gitu sih, kayak cocok aja di kulit aku gitu. Terus kalau misalkan aku cobain ke tangan, untuk yang brightening itu dia ada finish kayak wangi gitu, dia kayak ada wangi yang nempel di permukaan kulitnya. Dan kalau misalkan dari segi tekstur menurut aku dia kayak lebih cair gitu ya kalau misalkan dibandingin sama yang acne. Dan kalau misalkan dari busanya pun menurut aku dia lebih sedikit, kayak
perbandingannya sih nggak terlalu kentara banget ya untuk busa. Tapi kalau misalkan benar-benar diperhatiin untuk yang brightening tuh menurut aku busanya lebih sedikit kayak gitu sih. Nah kalau misalkan untuk yang acne, yang aku rasain dia tuh sama, enteng juga, nggak ada efek ketarik-tarik. Terus meskipun dia ada salicylic acidnya, ada tea tree, ada citrus lemon gitu kan, yang biasanya ingredients itu tuh bikin kering ke kulit karena dia tuh kayak semacam oil control gitu, tapi dia tetap lembab sih di kulit aku. Jadi mungkin diimbangi dengan ingredients yang melembabkan yang pas gitu untuk di kulit aku. Dia juga ada sensasi segernya, jadi kayak sejuk-sejuk dingin gitu. Pada saat menstruasi biasanya kondisi kulit atau kondisi muka aku tuh lebih banyak mengeluarkan minyak, jadi cocok sih kalau misalkan pakai yang acne ini. Dan untuk finishnya juga dia bukan yang jadi keset gitu, tapi nggak jadi licin juga. Tapi kalau misalkan dibandingin sama yang brightening, menurut aku dia lebih gentle yang brightening kayak gitu. Nah ini aku bisa liatin ya, kalau misalkan dari tekstur, nggak tahu kenapa kalau misalkan yang brightening tuh dia lebih encer. Terus kalau misalkan yang ini tuh dia kayak busanya tuh lebih banyak sedikit gitu. Aku juga nggak suka facial wash yang banyak busa, tapi ini tuh kayak normal gitu loh. Jadi kayak sedikit, tapi ya nggak sedikit banget juga gitu. Oh ya, terus tadi untuk yang wanginya itu dia kalau misalkan untuk yang brightening kan tadi kalau misalkan aku cobain di tangan dia tuh ada wangi yang nempel gitu, tapi kalau yang ini tuh enggak. Untuk pemakaiannya pastinya bisa dipakai pagi dan malam, terus dipakai di step pertama skincare pastinya, atau enggak di step kedua skincare setelah setelah misalnya water. Nah dilanjutin pakai toner, terus dilanjutin pakai serum gitu. Ini aku pakai serumnya tuh yang acne serum dari Scarlett. Ini udah botol ke-7 apa 8 gitu, aku lupa. Kalau misalkan aku lagi beruntusan, ini cocok banget sih aku pakai ini. Dia kayak lebih menenangkan gitu ke kulit. Untuk acne serumnya dia tuh mengandung tea tree, salicylic acid, jeju sansala acetica, liquorice extract, dan vitamin C gitu. Yang pasnya concern untuk menyembuhkan jerawat, kemerahan, iritasi, beruntusan, menghaluskan tekstur, dan mencerahkan. Terus aku lanjutin pakai acne cream day-nya. Ini juga nggak ada masalah di aku. Biasanya kalau misalkan moisturizer itu tuh lumayan mudah bikin aku beruntusan gitu, karena mungkin kayak terlalu lembab atau terlalu becek atau aku juga nggak tahu. Pokoknya rata-rata tuh kayak bikin beruntus gitu. Tapi kalau yang ini tuh normal, nggak ada keluhan sama sekali. Ini aku udah botol yang ketiga. Untuk yang acne cream day-nya dia tuh mengandung double action salicylic acid yang dapat meredakan jerawatnya. Terus dia ada natural squalane dan aqua peptide glow untuk menghidrasinya. Terus ada hexapeptide 8 dan triceramide untuk melembabkan dan mengurangi kerutan, dan ada vitamin C-nya untuk mencerahkan. Kalau misalkan pas malamnya nggak pakai acne cream day-nya dong, tapi pakai yang acne cream night-nya gitu. Ini aku botol yang kedua, dan yang aku suka tuh pas pagi-paginya tuh ngerasa kulit lebih kayak meminimalisir geradakan gitu sih kalau yang aku rasain. Nah untuk yang acne cream night-nya dia ada CM acnatu, dia sebagai antibakterinya, antiinflamasi. Terus ada natural squalane juga untuk meminimalisir kemerahan di kulit. Ada hexapeptide 8 sama triceramide untuk menghidrasi dan melembabkannya, dan ada vitamin C-nya sebagai antioksidan untuk kulit. Nah setelah aku battlekan facial wash yang brightening sama yang acne, kira-kira menurut kalian kayak kentara banget gak sih perbedaannya? Terus untuk kalian yang punya kulit, tipe kulit apapun, kira-kira kalian yang cocoknya tuh bakal yang mana gitu? Kalian bisa komentar di bawah. Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton videonya. Menurut aku videonya udah cukup dan udah tersampaikan dengan jelas. Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.